Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyajikan materi kita hari ini terkait dengan psikopatologi dalam Islam ya. Nah, sebenarnya sesuai yang sudah Anda kirimkan, makalah dan PowerPoint yang sudah dikirimkan itu memang menjelaskan tentang patologi dalam Islam ya, patologi dalam Islam. Nah, kalau kita bahas sebenarnya ya, psikopatologi dalam Islam itu adalah sejenis gangguan mental di dalam psikologi kontemporer, gangguan mental yang memang berdampak kepada kehidupan seseorang gitu ya. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam yang disebut dengan patologi itu sebenarnya termasuk di dalam Abdul Mujib itu menjelaskan bahwasanya patologi itu adalah gangguan kepribadian yang menunjukkan perilaku seseorang dalam dalam kehidupan sehari-harinya itu melakukan perbuatan dosa sehingga disebut dengan penyakit hati. Nah, kuncinya adalah penyakit hati gitu ya. Patologi dalam Islam itu sebenarnya menurut kajian Abdul Mujib. Tadi sudah dijelaskan juga oleh penyaji bahwasanya ada dua bagian dari gangguan atau patologi dalam Islam itu, yaitu yang pertama adalah yang berbentuk duniawi dan ukhrawi ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita kaji tentang penyakit hati yang ada pada diri manusia, itu sebenarnya perbuatan-perbuatan yang tercela sebenarnya. Jadi kajiannya adalah kita harus konekkan kepada seseorang yang memiliki gangguan kepribadian yang menunjukkan perilaku yang berbuat dosa yang berhubungan dengan penyakit hati yang disebut dengan perbuatan tercela. Nah, seperti yang dikategorikan tadi bahwasanya ada dua bagian dari bentuk patologi dalam Islam itu. Yang pertama itu adalah duniawi dan ukhrawi. Kalau duniawi itu sebenarnya sistem yang terjadi itu adalah gangguan sistem otak gitu, sistem saraf gitu ya, yang itu yang dunia yang nampak secara secara jelas. Terus itu terganggu dalam misalnya konflik yang terjadi pada diri seseorang itu karena sistem saraf yang rusak gitu ya. Nah, tetapi ada yang ukhrawi, satu lagi yang ada ukhrawi yang dijelaskan juga, ini sebenarnya adalah sebentuk gangguan terhadap norma-norma atau berbentuk nilai-nilai yang berdasarkan kepada keagamaan, yang mana yang Ibu jelaskan tadi, yang disebut dengan perbuatan tercela yang merusak suasana hati gitu ya, maka disebut dengan penyakit hati gitu ya. Nah, itu sebenarnya contohnya kan banyak, itu penyakit hati seperti iri, dengki, kikir, hasud, fitnah gitu ya. Nah, orang-orang yang mengalami hal-hal seperti ini, maka ini disebut dengan patologi dalam Islam. Di dalam Islam sebenarnya ada sifat dari patologi itu sendiri, yaitu ada 3. Kenapa orang mengalami gangguan-gangguan yang disebut dengan penyakit hati yang tercela tadi, padahal dasarnya kondisi hati manusia itu di dalam Al-Quran, di dalam buku mungkin yang Anda lihat, ada 3 jenis sifat hati manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu kalbun hayat gitu, kalbu yang hidup gitu, kalbu yang penuh dengan rasa syukur, kalbu yang berada pada kondisi sehat, yang tidak memiliki rasa iri, dengki gitu ya. Dan walaupun kita tahu bahwasanya manusia juga memiliki kelemahan untuk bersifat bisa memiliki sifat tercela tadi, karena manusia juga memiliki sifat-sifat yang tidak baik gitu ya. Yang pertama tadi kalbun hayat gitu ya, hidup gitu, yang penuh dengan rasa
kesenangan hatinya, tidak susah melihat orang senang dan tidak senang melihat orang susah gitu ya. Itu hati yang selalu disirami oleh cahaya ilahi gitu ya. Terus ada namanya kalbun marid. Kalbun marid itu adalah kalbun yang sakit gitu ya. Itu terkadang ini cenderung kepada kepribadian yang amarah gitu ya. Terkadang dia baik, terkadang dia tidak baik gitu. Nah itu termasuk kepada kalbun mayit, sakit, bisa diobati gitu. Yang parah itu adalah kalbun mayit, kalbu yang sudah mati gitu, yang sudah tertutup, sudah terkunci mati hatinya untuk menerima kebenaran. Nah ini patologi yang sangat berat di dalam Islam gitu ya. Ada ayat yang menjelaskan kalau ibu tidak salah dikunci mati hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan apa-apa gitu ya. Jadi memang hati manusia ini kalau masih ada getaran-getaran bahwasanya ini adalah dosa, itu masih dikategorikan masih kalbun marid gitu ya. Kalau manusia hatinya itu sudah tidak sudah tidak bisa menerima kebenaran, maka itu disebut dengan kalbun mayit, sudah mati hatinya, tidak bisa menerima kebenaran gitu. Nah itu ada beberapa kategori yang dijelaskan di dalam sebuah buku, di buku Abdul Mujib juga itu ada dijelaskan. Silahkan Anda baca di buku kepribadian dalam pandangan Islam gitu ya. Itu ada menjelaskan tentang bagaimana kalbu manusia itu sendiri. Nah kalau kita hubungkan dengan tipe-tipe dari kalbun ini gitu ya, ada kalbun marid, kalbun mayit, dan kalbun hayat itu tadi bisa dihubungkan dengan kepribadian manusia dalam Islam. Anda sudah pelajari juga atau belum ya, ibu lupa itu ada manusia itu memiliki beberapa kepribadian amarah, lawamah, dan mutmainnah gitu ya. Nah cenderung hati mutmainnah itu kepada kalbun hayat gitu, kalbu yang hidup, dan kita bisa sesuaikan itu. Nah itu dia kajian kita. Nah pada dasarnya konsep dari psikologi Islam itu adalah manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang memiliki hati, yang pada konsepnya manusia itu juga memiliki kepribadian yang kecenderungannya itu sesuai dengan yang sudah Anda pelajari gitu ya. Ada unsur jasmani dan unsur rohaninya. Jadi kalau kita kaji tentang manusia itu secara psikologi kontemporer hanya memandang manusia dalam konteks jasmaniahnya saja tanpa mempertimbangkan ruhaniahnya. Nah kemarin itu kalau nggak salah ibu sudah belajar tentang ruh, akal, kalbu, dan nafsu gitu ya. Atau sebelumnya sudah dipahami atau belum gitu ya, atau materi hari yang minggu kemarin atau materi yang akan selanjutnya. Itu perlu Anda pahami bahwasanya di dalam Islam kita mengkaji tentang manusia dalam pandangan yang holistik, keseluruhan gitu ya. Ada secara ukhrawi dan duniawi. Terus bahwasanya manusianya itu punya jasmani dan ruhani. Nah itu penjelasan kita hari ini terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh pemateri dan jawaban oleh pemateri. Itu suatu penjelasan yang sudah dijelaskan gitu ya, sudah dijelaskan dengan baik sesuai dengan apa yang mereka sudah dapatkan gitu ya. Nah itu saja pemberitahuan dari Ibu. Terima kasih. Mungkin tambahan materi ini akan bermanfaat bagi Anda. Ibu nanti mencoba untuk mencarikan video mungkin dari YouTube, akan Ibu kirimkan ke grup, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda. Banyak maaf, tetap tersenyum dan jalani aktivitas dengan biasa, dan nikmati bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.